Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan masuk ke bab 3 ya, yang berjudul tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Bab ini sudah kalian pelajari sebelumnya di kelas 6 tentunya. Nah, kita akan mempelajari yang pokok-pokoknya saja, yang lebih penting ya. Kita tahu bahwasannya, kita lihat di gambar ini bagian-bagian dari tumbuhan yang paling penting, paling bawah adalah sistem akar atau struktur akar. Nah, akar fungsinya yaitu mengokohkan tegaknya tanaman. Kemudian fungsi akar selain itu ada lagi yang sebagai tempat cadangan makanan. Akar itu terdiri dari dua macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tentunya kalian juga sudah tahu akar serabut itu yang ukurannya lebih kecil dan menyebar ke dalam tanah. Kalau akar tunggang itu akar utamanya panjang dan besar. Kemudian bagian atasnya lagi itu adalah bagian batang. Fungsi batang yaitu sebagai perlintasan air dan garam mineral dari akar ke daun, kemudian dari daun ke seluruh tubuh. Nah, akar itu juga banyak jenisnya. Ada namanya maksudnya batang itu juga ada banyak jenisnya. Ada namanya batang herba dengan batang kayu. Kalau batang herba itu adalah batang yang sifatnya itu lebih lunak, ya. Kalau batang kayu berarti memang jenisnya itu memang tumbuhan berkayu. Bisa dimengerti ya. Kemudian atasnya yang lebih penting adalah daun. Nah, fungsi utama dari daun yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan juga sebagai tempat gutasi atau perkembangbiakan vegetatif, atau bisa jadi untuk pertukaran gas. Nah, daun tipenya itu juga berbeda-beda, terdiri dari 4 macam. Ada yang melengkung, ada yang sejajar, ada yang menjari dan menyirip. Nah, biasanya ciri-ciri itu bisa dibedakan di tumbuhan dikotil maupun monokotil. Nah, atasnya lagi setelah daun adalah ada yang namanya bunga. Bunga adalah organ perkembangbiakan generatif yang biasanya memiliki warna atau aroma yang menarik agar serangga itu mendatangi dan membantu proses penyerbukan. Nah, biasanya di bunga ini adalah terjadi namanya proses penyerbukan. Nah, bunga itu juga ada macam-macamnya. Ada bunga yang tidak sempurna, ada bunga yang sempurna. Bunga yang tidak sempurna berarti hanya terdapat atau hanya mempunyai benang sari atau putik saja pada satu tanaman. Contohnya bunga pembaya. Nah, itu mempunyai hanya satu benang sari atau putik. Kalau bunga sempurna itu mempunyai dua alat perkembangbiakan, yaitu ada benang sari dan ada putik. Ada macam-macamnya, bermacam-macam bunga yang sudah memiliki benang sari dan putik. Kemudian ada yang namanya bunga lengkap, bunga yang terdiri dari mahkota, putik, benang sari. Setelah berbunga akan namanya membentuk buah. Buah ini berfungsinya sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, macam-macamnya buah ada namanya buah sejati dan buah semu. Buah sejati merupakan buah yang terbentuk dari bakal buah, misalnya mangga, rambutan. Kalau buah semu itu merupakan buah yang terbentuk dari bakal buah. Oke,
bakal buah atau dari bunga. Nah, tugasnya kalian silahkan mencari tumbuhan di sekitar kalian, kemudian yang terdiri yang mempunyai struktur akar, batang, daun, atau lebih bagus lagi ada bunganya juga, atau malah ada buahnya. Nah, setelah kalian memilih salah satu bunga yang strukturnya lengkap seperti itu, kalian jelaskan akarnya termasuk akar serabut atau akar tunggang. Batangnya termasuk batang herbal atau batang berkayu. Daunnya termasuk ciri-ciri 4 tadi atau tidak, melengkung, sejajar, menjari, dan menyirip. Kemudian bunganya termasuk bunga tidak sempurna atau bunga sempurna. Seperti itu, nggih. Tugasnya satu tumbuhan saja ya. Ada yang ditanyakan, nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan sama Bu Binti ya. Tugasnya hanya itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.